Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mencari tahu bagaimana bisa ada lebih dari 2.000 PNS yang sudah dijatuhi hukuman dan itu berkekuatan hukum tetap sebagai koruptor masih menerima gaji. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muzakir. Pak Muzakir, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jaka Budi Santosa di studio. Ya Pak Muzakir, ini benar-benar karena kelalaian administrasi atau memang sudah tahu tapi tidak juga diputus karena saya tidak tahu lagi alasannya. Kenapa nih Pak Muzakir? Iya, dalam masalah ini memang kami melihat ada beberapa hal ya yang sifatnya teknis dan non teknis, mungkin bisa dijelaskan seperti itu, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Mendagri. Yang teknis misalnya ketika sudah ada keputusan tetapi Biro Kepegawaian setempat tidak segera mendapat informasinya misalnya. Sehingga pejabat pembina kepegawaian dari pegawai yang bersangkutan tidak mendapat informasi yang cukup untuk mengambil tindakan. Tetapi yang sifatnya non teknis misalnya ASN yang menjadi tersangka atau terdakwa itu kemudian mengetahui akan menghadapi masalah tapi kemudian terus mengajukan pensiun dini misalnya dengan data administrasi yang mungkin ketika itu tidak lengkap itu kemudian diproses. Jadi ada berbagai hal yang sifatnya bisa teknis dan non teknis yang kemudian menimbulkan itu. Tetapi yang lebih dominan yang mana Pak Muzakir? Karena teknis atau non teknis nih yang lebih dominan? 2.000-an lebih nih Pak. Itu gambaran umumnya. Secara detail prosentasenya belum bisa kami ketahui. Tetapi unsur-unsur itulah yang bisa terjadi. Ya. Pertanyaan berikutnya begini Pak Muzakir, kalau ada tercatat 2.357 PNS yang sudah berstatus koruptor masih digaji negara, saya jujur agak tergelitik untuk menanyakan betul hanya 2.357 tidak? Karena kalau sebesar ini saja lolos, jangan-jangan angkanya jauh lebih banyak lagi sebetulnya. Iya, ini kan data juga kita hasil koordinasi dengan KPK ya, dan tentunya BKN masih bekerjasama dengan instansi terkait termasuk kami kan terus melakukan verifikasi dan validasi. Termasuk bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan yang mempunyai data mengenai mereka yang ditahan atas tindak pidana korupsi. Jadi semua instansi terkait akan kita libatkan, kemudian kita akan verifikasi dan validasi, dan kemudian nantinya akan paling tidak pada tahap awal itu data kepegawaian akan diblokir di Badan Kepegawaian Negara, sehingga tidak akan lagi menimbulkan kerugian negara, karena gajinya juga nanti akan diblokir. Ya. Oke, iya. Baik, ke depan bisa tidak kita melihat 0 PNS yang sudah tersangka, sudah berkekuatan hukum tetap koruptor, tidak dapat gaji lagi Pak? Ya tentu itu komitmen pemerintah. Di Kemenpan RB juga kita sudah sejak lama kita mendorong terciptanya zona-zona integritas dan menjadikan instansi pemerintah itu menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan kita sudah merancang langkah-langkah ke depan ya. Kemenpan RB akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat yang berwenang atau PYB, itu istilah teknis ASN di kami, untuk mengingatkan kepada para PPK itu mengenai yang tadi sudah disebut dalam editorial Metro TV mengenai penegakan peraturan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa yang sudah terpidana dengan kekuatan hukum tetap inkrah harus segera diberhentikan dengan tidak hormat. Baik. Dan juga kita akan memonitor perkembangan pengelolaan penanganan kasus ini secara mendalam dan mendetil. Baik, kita akan pantau terus Pak Muzakir, semoga benar-benar tidak ada lagi miss atau maladministrasi seperti ini. Terima kasih Pak Muzakir. Selamat pagi Pak. Kami, betul. Ya, terima kasih, selamat pagi. Ini maladministrasi katanya Mas Jaka. Ya oke lah, kita mengamini itu karena mungkin itu yang terjadi. Karena katanya bangsa kita agak lalai dalam administrasi. Tapi pertanyaannya adalah,
saya sih tidak heran kalau penggajian itu masih tetap berjalan untuk PNS yang koruptor, karena hukuman untuk koruptor saja. Setiap kali kita bicara koruptor dan saya memunculkan ide hukuman mati untuk koruptor di tempat ini, Mas Jaka, saya mendapat banyak serangan dari orang-orang yang katanya menggiatkan hak asasi manusia. Betul. Tapi itu saya bilang, ya ketika korupsi kan dia merugikan HAM dari sekian juta orang. Nah itu kan berarti, kalau saya sih bilang ini salah judul editorial. Harusnya surga korupsi, bukan surga korupsi. Bagaimana Mas Jaka? Ya sebenarnya kan kita berharap, emang fakta kalau kita harus jujur bahwa ya Indonesia adalah surga para koruptor. Dan kita, editorial kita hari ini, kita mendesak jangan sampai stigma seperti itu terus melekat di negara kita. Kita berharap bahwa Indonesia kedepannya harus menjadi neraka bagi koruptor. Jangan lagi surga. Kalau jadi surga ya kita akan selamanya dicengkeram oleh praktek-praktek lancung seperti ini. Kita harus betul-betul menghadirkan neraka bagi koruptor sehingga mereka betul-betul jerah. Kalau kita mau telisik penanganan kasus-kasus korupsi, ya harus kita katakan kita setengah hati, bahkan kompromistis terhadap pelaku-pelaku korupsi. Mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari awal sampai akhir, yaitu tidak ada keseriusan yang bisa menjadi harapan kita akan kebebasan dari korupsi bisa terpenuhi. Kalau kita lihat tuntutan jaksa misalnya, itu rata-rata hanya 3 tahun 2 bulan, vonis hanya 2 tahun 2 bulan rata-rata. Kemudian setelah divonis masuk ke lembaga pemasyarakat, mereka masih bisa menikmati sel-sel mewah, seperti kemarin yang baru dibongkar di Sukamiskin. Bisa keluar masuk. Betul mendapatkan perlakuan khusus. Dan kalau sudah menjadi inkrah sebagai koruptor pun, seperti editorial kita hari ini, mereka bisa menikmati gaji. Kalau cuma 1-2 orang PNS koruptor masih menerima gaji, mungkin adalah kesalahan administrasi. Tetapi kalau sampai 2.300 sekian, ya kita menganggapnya adalah sebuah kelalaian, bahkan sebuah sikap yang sangat abe. Bahkan kalau kita simpulkan ini adalah bentuk kompromistis dari penyelenggara negara terhadap korupsi. Bukankah di Undang-Undang Nomor 5 2014 itu kan sudah jelas, begitu inkrah itu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Itu konsekuensinya gaji berhenti stop. Dan kalau masih tetap aktif tercatat sebagai PNS, ya mereka masih berhak menerima gaji. Dan ini kan persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena organ-organ negara kita itu kan seharusnya meningkatkan koordinasi. Umpamanya MA ketika sudah memutuskan kasasi sebagai putusan hukum yang sudah bersifat tetap, bisa memberikan informasi ke BKN atau pihak-pihak terkait bahwa PNS ini sudah inkrah. Jadi tindak lanjutnya segera dilakukan. Umpamanya begitu kan bisa. Masalahnya kalau ini dianggap sebagai kelalaian administrasi, kemudian kan harusnya ada pihak yang melakukan kelalaian itu, dan harusnya kan ada sanksinya. Tapi kan tidak ada. Jadi ya sudah, kita tidak usah juga mencari tahu kepada mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa benar-benar membuat Indonesia ini neraka korupsi bagi koruptor. Karena hukumannya aja enak, Mas Jaka. Tapi kita akan lanjutkan selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan mencari tahu bagaimana kita bisa membuat Indonesia bukan sebagai surga korupsi. Kita mau mendengarkan pendapat dari Anda pemirsa. Mas Jaka, kita dengarkan dulu pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah tersambung dengan Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Poli. Bukan surga korupsi. Terkait topik pagi ini, di Indonesia merdeka 73 tahun, Pak. 2.457 PNS, ASN sekarang, Undang-Undang Nomor 5 2014. Terpidana Pak Leo dan Pak Jaka. Terpidana, saya tekankan sekali lagi. Kalau saya coba hitung, Pak.